7 fakta yang kamu harus tahu sebelum pindah ke Singapura sebagai ASEAN Scholar. Banyak sekali yang tertarik dengan ASEAN Scholarship. Tinggal sendiri di luar negeri pada saat umur 15 tahun itu memang pengalaman sekali seumur hidup. Apalagi bisa mendapatkan pendidikan yang gratis dengan akomodasi gratis di negara maju seperti Singapura. Akan tetapi, tentunya kita harus bisa mandiri. Dan hidup mandiri itu juga artinya kita perlu siap ngurusin apa-apa sendiri dan gak boleh manja. Berikut adalah beberapa realita kehidupan sebagai seorang scholar yang kalian harus persiapkan diri kalian sebelum memutuskan untuk menerima ASEAN Scholarship. Yang pertama, tidur gak pakai AC. Mayoritas hostel di Singapura untuk ASEAN Scholar tidak ada AC di kamar. Akan tetapi, disediakan kipas angin karena seperti yang kita tahu, udara di Singapura itu panas. Ini adalah salah satu fakta yang awalnya mengagetkan juga untuk aku, tapi lama-lama juga terbiasa dan tidur pakai kipas angin ternyata nggak seburuk itu kok. Yang kedua, cuci kamar mandi sendiri. Ada beberapa hostel yang kamar mandinya di dalam kamar sendiri. In this case, kita perlu bersihin kamar mandi kita. Kebersihan kamar dan kamar mandi tentunya perlu dijaga. Dan seringkali ada sidak dari pengurus asrama untuk make sure kamar dan kamar mandi kalian tidak kotor dan berantakan. Yang ketiga, tidak ada semprotan di kamar mandi. Kita sebagai orang Indonesia terbiasa pakai semprotan atau gayung di kamar mandi. Akan tetapi, tidak demikian untuk kamar mandi di Singapura. Di sini, orang-orang menggunakan tisu untuk membersihkan setelah buang air. Sometimes, gulungan tisunya juga diletakkan di luar cubicle toilet. Jadi, sebelum masuk ke toilet, harus bisa kira-kira dulu perlu seberapa banyak tisu. Bagi kalian yang belum terbiasa menggunakan tisu, bisa bawa gayung sendiri dari Indo. Atau beli gayung di Singapura. Di Singapura juga ada gayung. Tapi untuk aku sendiri, lama-lama aku terbiasa pakai tisu. Jadi tenang aja. Yang keempat, belajar pagi, siang, malam, termasuk juga weekend. Pelajaran di Singapura lebih susah dan lebih intens. Apalagi, pressure untuk mendapatkan nilai bagus lebih besar sebagai seorang scholar. Karena kita perlu nilainya tetap bagus agar scholarship-nya tidak dicabut. Lebih lagi, kita juga tinggal dengan semua scholar di hostel, jadi makin peer pressure untuk belajar. Alhasil, kita perlu siap untuk belajar pagi, siang, malam, termasuk juga weekend dan hari libur. Ada perkataan di Singapura yang namanya 3 choose 2, antara study, sleep, and social. Seandainya kamu mau nilai bagus, kita harus pilih study, dan kalau mau cukup tidur, artinya kita harus merelakan social life kita, yang artinya belum tentu bisa sering-sering main sama teman-teman. Sebaliknya, kalau kalian mau banyak main sama teman-teman dan nilai bagus, artinya bakalan kurang tidur. Apabila kalian pilih tiga-tiganya, biasanya susah untuk mendapatkan hasil yang optimal untuk ketiga-tiganya. Makanya istilahnya 3 choose 2. Yang kelima, siap bergaul dengan orang yang beda budaya. Di sekolah maupun di hostel, kita akan berteman dengan orang dari mancanegara. Banyak sekali exposure terhadap budaya Cina, budaya Singapura, Malaysia, India, Vietnam, Thailand, dan lain-lain. Kita juga bisa ditempatkan sekamar dengan orang dari negara lain. Biasanya tidak diperbolehkan untuk memilih teman sekamar. Dengan kebiasaan dan budaya yang berbeda, kita tentunya harus lebih bisa toleransi dengan sesama. Contohnya, lebih menjaga perkataan dan tingkah laku kita. Karena apa yang kita lakukan bisa jadi sesuatu yang tabu atau membuat orang lain tersinggung. Yang keenam, picky about food. Makanan di Singapura pada umumnya berbeda dengan makanan di Indonesia. Meskipun secara budaya sangat mirip. Bumbu yang dipakai juga berbeda. Apalagi makanan yang disediakan di hostel biasanya tidak begitu beragam. Menu di hostel bisa dirotasi mungkin 1 minggu atau 2 minggu sekali. Jadi bagi kalian yang picky soal makanan, kalian harus bersiap-siap.
Bagi kalian yang memiliki special dietary restriction seperti halal atau vegetarian, menu kalian di hostel biasanya berbeda daripada menu pada umumnya. Dan karena vegetarian biasanya orang India, jadi most probably makanan vegetarian itu Indian food. Untuk makanan halal, biasanya lebih enak daripada menu yang lain. Akan tetapi, rotasinya mungkin lebih cepat, jadi bisa lebih cepat bosen. Di hostel juga tidak ada dapur. Beberapa hostel juga tidak menyediakan microwave, jadi kalian tidak bisa masak. Fun fact, aku yang tadinya tidak begitu suka makanan India, sekarang jadi suka makan prata sejak datang ke Singapura. Yang terakhir, belum bisa taking care of yourself. Tinggal mandiri di luar negeri itu artinya kalau kalian sakit, kalian juga harus pergi ke dokter sendiri dan harus urus semua administrasi seperti mendapatkan surat dokter, lapor ke sekolah, dan lapor ke kepala asrama sendiri. Karena COVID-19 juga, jadi lebih sulit untuk bolak-balik Singapura Indo. Karena karantina di Singapura itu 21 hari, sementara kalian harus sekolah. Jadinya, kita harus bersiap untuk tidak gampang homesick juga dan urus diri sendiri. Oh iya, aku mau ingatkan lagi ya guys, apabila kalian sudah ditawarkan ASEAN Scholarship-nya lalu kalian tolak, slotnya itu jadi mubazir, karena tidak akan diberikan lagi ke orang berikutnya. Jadi, sebelum kalian daftar, ada baiknya jika kalian pikirkan baik-baik terlebih dahulu semua fakta yang ada di video ini. Sekian video hari ini, aku berharap semua informasi yang aku bagikan di video ini bisa membantu kalian untuk lebih mempersiapkan diri sebelum pindah ke Singapura sebagai ASEAN Scholars. As always, subscribe for more content like this and see you in the next video.